Dan di sini gue ada sunnah rasulnya juga nih, Apa Syang. tuh, Ya. apa tuh? Boleh negosiasi. Oh, boleh negosiasi, Ya, jadi kita Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube gua Muhammad Putra Setia. Di mana di sebelah gua adalah mobil Mazda Astina si mata genit. Ya, video kali ini kita akan ngelanjutin project Mazda Astina kita. Di video sebelumnya, kalau kalian ikutin video project Mazda Astina, gua udah ganti pelek dan juga udah ganti fitmentnya juga. Cuma sekarang gue balikin lagi ke semula karena velgnya lagi mau di repolish. Kenapa di repolish? Karena mobil ini mau gua detailing, deep cleaning di interior. Soalnya ini mobil udah nggak tahu ya berapa lama nih terakhir dia di deep cleaning. Soalnya dalamnya tuh debunya udah gokil banget sih. Tapi setelah kemarin gue ganti velg, gue udah sempet bongkar-bongkar dulu nih. Dari segi mesin, beberapa dicek deh ke montir langganan gue. Dan ternyata emang PR-nya banyak banget coy. Dari mulai gue yang baru tahu kalau radiatornya ternyata bocor, akhirnya harus diganti radiatornya. Untung kita bisa pakai punya Timor, itu mirip banget. Gue ganti juga air radiatornya, kita kuras habis semuanya. Yang pasti selang-selangnya juga udah pada getas. Yang mengerikannya ternyata pulinya itu udah goyang dangdut coy. Ini videonya kalau kalian lihat itu udah, ini tuh bentar lagi lepas, takutnya coy, ngeri banget kan. Akhirnya diganti juga pulinya. Terus dicek kaki-kakinya, ternyata karet bootnya itu pecah. Jadi udah getas kemana-mana, gemuknya udah bahaya banget deh itu kalau misalnya gue jalan lebih lama lagi. Terus sempat gue nyalain mati tuh, kenapa ini kan? Gue pikir akinya sebenarnya juga udah gemuk, udah gendut gitu, tapi nggak apa-apa. Ternyata dinamo alternatornya udah nggak kuat, dan pas gue ganti, gue buka ternyata dinamo alternatornya bukan punya ini. Ban belakangnya pas gue cek kok dari depan, pas gue lagi bongkar-bongkar gitu kok dia kayak yang sebelah kiri tuh kayak agak keluar sedikit. Apa kemarin gue salah spacernya, adaptornya? Ternyata ban belakangnya itu udah goyang-goyang banget coy, itu ngeri banget. Pantesan kok gue kalau bawa jalan kok agak kabur gitu jalannya pas lagi agak kenceng. Ternyata emang udah harus diganti karet-karet bushingnya, itu serem banget sih. Nah, terus dari segi interiornya kita lihat ini tuh kayaknya bisa nih dibersihin lebih dalam nih. Nih lihat penampakan bagian tengahnya agak lebih cakep. Tadinya itu head unitnya juga bukan ini, udah gue ganti. Dan ini nggak ada laci yang ini nih, yang tengah atas. Tadinya ini bentuknya beginilah, berantakan. Dan pas gue buka ininya, pertama ternyata ininya buatan, bukan ini yang aslinya, dari fiber. Terus pas dibuka, gue coba bongkar head unitnya, dalamnya kabelnya itu gokil coy, berantakan banget. Pas lagi dilepas, colokan buat ini nih ke dalam, pemantik korek apinya, itu langsung ngebakar coy, itu ngebul semua asapnya. Ya Allah, kita panik banget. Untung cepet ditanganin, kalau nggak sih hancur dah. Akhirnya gue mesti hunting lagi lah ini yang asli, yang bukan bahan fiber, yang bukan buatan. Alhamdulillah dapet, cuma walaupun ininya agak bolong, tapi gue punya ide buat nutupin nanti. Kita lihat. Jadinya kan asik kan gini dilihatnya tuh, rapih gitu loh. Cuma tinggal dibersihin aja nih. Nah, gue lihat nih kayaknya kayak gini banyak debu terusnya. Lihat deh, begini door trimnya. Kayaknya harus nih di deep clean sama ahlinya supaya kelihatannya lebih seger lah istilahnya gitu kan. Percuma interiornya ori-ori tapi nggak sedap dipandang. Akhirnya gue memutuskan hari ini gue akan bawa mobil ini ke tempat interior yang bisa deep clean, yang insya Allah bakal sampai lepas jok juga. Dia pengalaman buat ngeberesin mobil bekas banjir, jadi insya Allah udah ahlinya nih. Dan mobilnya kemungkinan akan ditinggal. Jadi makanya kenapa velgnya itu gue lepas dulu, toh biar di repolish juga butuh beberapa hari. Oke, langsung aja kita berangkat. Gue udah sampai di tempat detailingnya, namanya Ford Indonesia. Jadi Ford Indonesia ini bukan bengkel ya, spesialis buat detailing mobil. Pertama lihat ya kan, kelihatan ya, yang ada lagi bersih-bersih tuh mesin. Di dalamnya juga ada tempat khusus nih buat detailingnya. Yang mau gue lakuin di sini yang pasti pertama deep clean, semua bagian interiornya dibersihin. Terusnya body-bodinya juga bakal ada color correction, dipoles.
tapi nggak di coating. Gue mau coba dulu lihat nih catnya dipoles nih gimana kira-kira hasilnya. Nanti kita akan lihat langsung. Yang paling gue penasaran nih joknya bakal disedot yang pakai air gitu loh. Bakal kelihatan nih warna asli ini. Kayak gue sekarang jok kalau di rok gitu juga keluar nih debu-debunya nih. Kelihatan gitu kan mobil tuh kotor gitu. Nanti gue bakal kasih lihat nih before afternya. Nih kayak gini kan debuan. Terus bisa lihat nih tuh kelihatan lah ya ada debu di sini juga. Tapi itu nggak bisa hilang, susah hilangnya. Makanya gue butuh deep clean nih mobilnya. Bener-bener langsung dikerjain. Kita mau langsung bongkar joknya. Ini nih yang gue penasaran banget, pengen lihat dalamannya gimana sih. Kesimpulannya alhamdulillah nggak ada telur kecoanya coy. Iya, dicariin padahal. Nggak ada kecoa. Tapi tadi nemu sertifikat tanah, makasih. Lebih harta karun kalau gitu ya. Bekas warisan yang punya dulu. Kita lihat nih sisa-sisa tahun 90-an nih. Isinya kayak gini nih. 91 Bapak pas lahir tuh, Pak. Pas lahir saya. Iya kan? Pas banget. Nah, kalian bayangin ada S-Class bro di sini bro. Dipercayakan sama tim for Indonesia. Gokil. Seger banget bro, gokil. Wah, tapi kalau ini sih bakal jarang ngerasain di supir ya. Di sini nih rasanya. Waduh, lihat bro. Ini sih rasanya gokil sih. Ini buat duduk di belakangnya, settingan kursinya banyak banget coy. Berasa bos banget nih kalau duduk sini coy. Pak, boleh Pak ya? Kita jalan Pak ya? Kita antar ke Uncle Bro ya, Pak. Oke siap Pak. Tadi gue nutup pintunya, gue banting. Terus kata orangnya jangan dibanting, pelan-pelan aja. Soalnya bisa kayak gini lihat. Bukan gini. Ini keju kencang. Buka dulu. Set. Tuh. Nutup sendiri langsung, marah banget gua. Nah ini mode racingnya keluar nih, lihat joknya tuh kan. Gokil joknya. Sekarang pindahin mobil nggak pakai kursi. Setelah kurang lebih hampir 1 minggu, tadinya mau cuma 3-4 hari, cuma ternyata pas dicek itu gokil coy. Karatan bawahnya itu waduh, jadi harus ada kerjaan ekstra ya, akhirnya harus diamplas dulu, dikasih cat sementara supaya karatnya itu nggak merambat gitu loh. Jadi akhirnya banyak banget pekerjaan tambahannya. Ya alhamdulillah hari ini gua akan langsung ngecek mobilnya langsung. Ini gua udah di bengkelnya for Indonesia dan lihat si Mota udah ada di belakang. Kesan pertama gua tadi pas lihat gokil, itu detailing cat luarnya itu wah kacau, padahal ini nggak di coating coy. Langsung aja deh kita lihat deh. Ini lihat deh. Ini bodinya kinclong banget. Ini nggak di coating ya, ingat. Ini cuma dipoles doang. Bisa begini coy. Kinclongnya. Seger banget. Ini beneran mulus banget, jadi kemarin tuh kayak banyak noda hitam-hitam gitu yang nggak bisa hilang. Gue nggak tahu bekas apa, tapi lihat deh sekarang coy, mantep banget coy. Oke, sekarang di sebelah gue ada salah satu owner dari Ford Indonesia, which is dia sebenarnya sohib gue juga. Makanya gue mau coba di sini karena gue yakin setiap dia megang sesuatu tuh, setiap brand tuh selalu
wah totalitas gitu loh. Thank you Bro Putra. Tapi yang penasaran yang pengen gue tanya, kenapa nih akhirnya lu mutusin buat buka ini nih, kayak cucian, detailing gitu. Oke, jadi kalau gua cerita sedikit, gua tuh agak OCD sebenarnya Put, soal kebersihan mobil. Jadi emang demen banget ngelihat mobil tuh bersih gitu. Kalau kotor atau itu tuh ngerasa risih. Makanya gua akhirnya kepikiran gua buat buka bengkel coating, cuci dan lain-lain yang gue pengen harganya terjangkau tapi kualitasnya seperti ekspektasi gue. Kayak gitu. Dan kebetulan di sini juga gue nggak sendiri gitu karena gue bukan expertise-nya. Gue ngerti lah standar kualitas mobil mengkilap bagus dan lain-lain. Tapi how to do it-nya, mengerjakannya gue joinan sama temen gue yang memang udah expertise. Udah ahli. Benar. Gitu. Dia udah 10 tahun di bidang coating, detailing, 10 tahun? interior ya. Kayak gitu. Oke. Jadi lu sebagai orang yang pengen puas ditemuin sama orang yang emang detail banget nih. Soalnya sampai 10 tahun coy. Memang udah expertise-nya lah, biasa ngerjain mobil atau ada juga beberapa misalnya udah coating, belang gitu di tempat lain. Ya kita biasa lah ngeberesin itu. Oh gitu? Iya, makanya hati-hati dengan iming-iming yang terlalu murah juga. Tuh, hati-hati karena setiap mobil itu harus disesuaikan dengan obatnya juga. Obatnya. Terus kadang juga ada yang ngerjainnya mungkin home detailing. Nah, sometimes mereka mungkin tempatnya kurang terang gitu. Nah, ketika tempatnya kurang terang, detailingnya lebih susah gitu. Pantas kenapa harus ada begini-begini. Bener. Buat paint correction juga sih. Kita juga sampai ada alatnya loh. Buat ngecek mobil ini belang apa enggak. Oh gitu? Ada alatnya. Oh gitu, saya canggih banget coy. Dan yang sempat gue cek Instagramnya itu dulu namanya bukan Ford ya? Namanya bukan. Dulu namanya Kenzie. Ya? Kenzie Kenapa tuh kok AutoCAD. jadi kita nge-rebranding sih sebenarnya gitu. Dulu kan Kenzie. Nah, Kenzie itu dulu biasa mainnya di premium gitu kan. Di harga yang tinggi gitu. Oh, jadi basicnya ini emang premium tadinya ya? Basicnya premium, betul. Terus gue bilang, gue pengen semua bisa merasakan kualitas premium ini. Gitu. Jadi kita bikin dengan harga yang se-affordable mungkin, seterjangkau mungkin. Ini nih yang paling penting guys. Tapi balik lagi karena gue basicnya buka ini dari hobi gitu ya. Jadi gue tetap quality yang diutamakan. Kayak gitu. Iya. Dan di sini gue ada sunnah rasulnya juga nih Apa tuh? Boleh negosiasi. Boleh negosiasi. Ya, guys. jadi kita juga ngeliat kondisi mobilnya gitu ya. Misalnya kondisi mobilnya nggak terlalu parah dan lain-lain, ya kita juga pasti bolehlah negosiasi. Atau misalnya dia udah langganan gitu, jadi dia customer ke berapa gitu ya, dia punya beberapa mobil, pasti kita kasih special price. Gitu. Nggak perlu member-memberan, pokoknya di sini lu datang, lu ngobrol, lu nego deh sama ininya deh, sesuai sama yang lu pengen. Dan kalau kejauhan juga kita bisa delivery. Oh, bisa juga. Bisa delivery. Jadi emang di sini nggak mesti mobil-mobil yang baru-baru, itu kayak mobil-mobil kayak GTR udah pernah. Lu kerjain serius? Udah pernah. Gokil. Gitu. Nih jadi udah setingkat lah nih mobil gue sama Supra. Sudah ya. Jadi itu tadi ya mobil terkerennya ya pernah di sini ya. Ya kalau mobil yang modernnya ya kita pernah ngerjain S-Class. Kemarin kan S-Class kan. Gitu, terus ada Land Cruiser, ada Lexus yang terbaru juga kita pernah kerjain gitu ya. Percaya sih gua. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kan banyak banget sekarang nih detailing mobil gitu kan. Ya. Apa nih yang bisa lo tawarin? Udah lu sama gua aja nih di Ford Indonesia. Kenapa nih kira-kira lu bisa ngasih? Jadi kita memang customer oriented gitu ya. Jadi karena kita percaya customer ini kalau udah suka sama satu tempat, dia tuh bakal nggak mau kemana-mana. Iya, itu pasti sih. Gitu. Dan sedangkan kalau dia udah kecewa, dia nggak mau order lagi. Iya, itu udah itu natural banget. Itu yang emang gue pegang banget dari cara berbisnis, pasti ngejaga banget kepercayaan customer gitu. Dan kita juga maksudnya percayalah kalau kita juga belum sempurna 100%. Jadi kita pasti terima banget kritik, perbaikan, cuman kita pasti tanggung jawab sama apa yang udah kita kerjain sih. Gitu. Itu komitmen dari Ford Indonesia. Ya. Kayak kemarin juga sebenarnya mobil gue ternyata banyak banget yang harus dibenerin, dan dari Fordnya juga ngasih solusi nih kira-kira mesti diapain kalau emang dari timnya di sini belum capable buat ngebenerin, dia akan cari orang lagi untuk ngebenerin langsung di sini juga. Betul. Kita ada beberapa partner gitu yang kita memang ini expertise-nya gitu ya. Beberapa hal kalau memang kita masih bisa kerjakan, kita kerjakan. Cuman kalau memang ini sudah terlalu jauh gitu dan perlu expertise-nya, kita juga nggak berani ambil resiko. Nanti customer-nya jadi kecewa gitu. Jadi kita juga nawarin all-in-one service gitu ya. Dan di situ kita nggak markup biaya. Serius? Kita nggak markup biaya. Emang tujuan kita buat ngebantu customer gitu. Misalnya ada bantuan butuh repaint velgnya dari vendornya, biayanya segini, ya kita akan sampaikan ke customer biayanya segini. Kayak gitu. Mungkin gue nambahin dikit ya gitu. Jadi kalau kalian kesini gitu ya, kita juga bukan cuma sekedar ngerjain gitu, kita juga bisa mengedukasi sih. Gimana caranya biar mobil ini awet, terawat kayak gitu ya. Karena biar gimana pun mau coatingnya sebagus apapun,
ujung-ujungnya balik lagi di perawatan mobilnya. Kalau mobilnya nggak dirawat, caranya salah gitu ya, itu nanti pasti ujung-ujungnya coatingnya akan luntur. Nah kita juga pasti akan edukasi ini gimana caranya. Jadi supaya lebih awet juga hasilnya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau kalian males nggak mau itu, kita bisa maintenance di sini. Dan kalau udah coating di sini, maintenance-nya harganya murah banget. Oh gitu? Murah banget, beda gitu. Murah banget. Dan itu bisa nego juga. Bisa nego juga? Bisa nego juga gitu. Jadi emang konsepnya negosiasi. Karena kita pengen semuanya win-win gitu ya. Kita juga sebagai pemilik bisnis pengen bisnis ini running dengan baik gitu. Di sisi lain kita juga pengen customer tidak terbebani dengan biaya itu. Pokoknya ini namanya For Indonesia, inget ini Instagramnya, alamatnya juga di sini, gue cantumin. Wan, thank you banget ya Wan. Terima kasih, gokil banget semuanya. Oh iya, mau bagi-bagi voucher nggak nih? Oh iya, boleh tuh. Hah? Gimana? Gue sih tadi mikir buat para viewersnya. Oke, buat kalian nonton nih video ini. Gitu ya. Lo cukup datang ke sini, terus tunjukin video ini aja. Mungkin gak usah repot-repot gitu ya. Tunjukin video ini aja, gue akan kasih diskon 25%. Serius lu? 25%. Sumpah gue gak tahu segede ini vouchernya coy. 25% buat coating atau soft coating ya. Kalau untuk detailing kita akan kasih diskon 20%. Kayak gitu. Lumayan banget coy. Ntar bakal gue kasih tahu detailnya lagi di kolom ini ya. Kalau deskripsi di bawah ya. Detail cara gimana ya. Thank you. Lihat sektor mesinnya, ini benar bersih banget. Masya Allah, keren banget dah. Seger banget gitu warna putih-putih pinggirannya. Terus lihat deh, kinclong banget ini. Yang hitam-hitamnya itu juga gitu loh kelihatannya. Insya Allah, cuma ini emang kalau ada stikernya bagus nih, bacaan injection. Nice.